kalau kita mau ke masjid, ya minimal kita pakai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, menutup aurat, ya tidak wajib juga itu pakai peci, tidak wajib juga itu pakai jam, itu semuanya sunnah, ya. Namun bagaimana karakter apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kita jalani ataupun kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita mengikuti daripada gaya global. Tahu gaya global? Yang biasa kita ikuti tren-tren di media sosial, di TikTok, kayak berpakaian. Biasa kalau orang yang mengidolakan artisnya itu, dia ikuti semua apa yang menjadi itu dia ikuti. Bahkan ada di sini followersnya daripada artis-artis idolanya. Ya. Saya tidak mau tanya satu persatu, tapi ini pasti semua followers daripada artis-artis idolanya. Dan pasti itu ikut daripada tren yang telah dicontohkan oleh artis-artis tersebut. Ya. Jadi hadirin yang mulia, kita contohin mereka, kita ikuti gaya hidup mereka, tidak ada jaminan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Seperti dalam hadis, yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongannya mereka. Mau kita termasuk golongan mereka, nanti dibangkitkan di akhirat nanti, di hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan mereka-mereka yang kita ikuti. Mau tidak? Tidak mau kan? Ya. Orang yang di sini yang fans si A, dia mengidolakan salah satu artis A misalnya. Dia akan dibangkitkan nanti di akhirat berjejeran dengan si artis tersebut. Seperti ada yang pernah mengatakan salah satu artis bilang begini, dia mengidolakan salah satu artis luar negeri. Dia bilang, nanti kamu masuk neraka sama si artis itu. Tidak masalah. Dia jawab, tidak masalah saya masuk neraka dengan artis tersebut. Yang penting saya bersama artis itu di neraka. Nauzubillahiminzalik. Jawabannya seperti itu, miris sekali. Dia tidak apa-apa masuk neraka, yang penting dengan artis itu. Itu bukan jawaban yang tepat kita sebagai. Pasti kita siapa tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga di sini? Tidak ada kan? Semua ingin masuk surga. Nah, maka kita tidak akan selamat. Ya. Tidak masalah kalaupun kita mau ikut satu idola kita, jangan sampai kita mengikuti apa yang negatif yang dia timbulkan. Ikuti apa positif di sini, nonton drama Korea. Lagi nonton tidak bisa diganggu. Di telepon ini jadi wallpaper handphonenya dan lain sebagainya. Telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Orang-orang seperti itu tidak ada keselamatan buat kita, ya, untuk mengikuti orang-orang seperti itu. Teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi, faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Dan berdasarkan satu sunnahnya saja, berarti di sini yang kalau masuk WC selalu dengan kiri. Ada yang masuk dengan kanan saja, dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Bayangkan. Dengan kita masuk WC dengan jongkok kalau buang air, ada orang tidak boleh mengunyah ataupun makan, apalagi laki-laki ini barokah di dalam WC barokah. Yang manggil dari luar WC boleh menyaut, karena itu baru ada pada keluar WC dengan kaki kita. Wahakun alahu. Surga sudah ada menunggu satu makhluk itu pahala 1. Itu baru 1 orang mati saya paling dapat pahala 100. Bayangkan. Berapa banyak pahala yang kita dapat? Cukup dalam hati. Cukup saya dengan masuk toilet bagaimana, masuk WC bagaimana. Kalian adalah sahabatku, kalian bisa melihatku. Kalian juga beriman kepadaku, tetapi mereka beriman kepadaku. Itulah saudara-saudara. Jadi kita hadir di tempat ini semua adalah saudaranya Rasulullah. Mau kita tidak dianggap sahabat saudara di Rasulullah? Pasti mau. Nah itulah orang-orang yang berunding saya mengatakan ini. Sumpah saya dengan kisah-kisah seperti itu membuat kita jadi, ya Allah, ternyata saya ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Bayangkan dengan doa tadi yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah untuk Aisyah. Rasulullah sampai mengatakan, doa itulah yang aku panjatkan kepada umatku di setiap sholatku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku yang telah lampau ataupun yang akan datang. Ya, dan maupun yang yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini doanya Rasulullah kepada kita.
Lalu apa yang kita buat Rasulullah? Apa yang telah kita perbuat untuk Rasulullah? Apakah kita cinta kepada Rasulullah? Dalam bentuk apa? Merayakan Maulid? Dengan apa? Maulid Nabi. Kemudian dengan menjalankan sunnahnya. Tadi kan saya bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani, dan seterusnya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Ya, jadi jangan kita merasa bahwa saya sudah merayakan Maulid, kita sudah sumbang malkis, kita sudah sumbang sukade, kita sudah sumbang telur, kita sudah cinta Rasulullah. Jadi yang sakit kita peduli, kita jenguk dia, kita besuk dia. Orang tuanya sakit, kita besuk orang tuanya. Atau kalaupun punya kemampuan, kita kumpulkan sumbangan, ya kita bantu dia. Atau orang tuanya meninggal, kita kumpulkan sumbangan. Ada di sini pasti kan? Atau orang tua meninggal, daripada teman kita satu kelas, kita kumpulkan sumbangan. Itu peduli sesama. Kita peduli kepada sesama, satu kelas, satu jurusan, maupun semua satu sekolah. Yang berikut apa yang harus kita buat, yaitu namanya istilah orang-orang Tarut, pramokote kesana, ini budaya-budaya barat. Pramokote, maksudnya seperti apa? Ya, jangan kita meniru daripada budaya-budaya barat. Ya. Tidak manfaat, tidak ada jaminan pula. Kemudian yang berikut adalah kita jujur, ya, kita jujur berkata baik. Ya, kita jual di kelas yang biasa yang jual online, ada di sini ya, ada siswa-siswa yang sudah jual online, kata-kata, ya, jangan pernah berbohong. Kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari apa? Dari bangun tidur, dari kita tidur bismika Allahumma bismika amut, dari kita bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kita mau mandi, kita mau apa segala macam, kita hidupkan sunnahnya Rasulullah, sedikit saja. Kita makan pakai tangan kan? Itu daripada sunnah Nabi. Kenapa kita dianjurkan makan pakai tangan? Karena ini orang-orang kimia pasti tahu. Kimia atau fisika ya, saya lupa. Kalau kita pakai tangan, karena di tangan kita ini ada zat enzim yang mudah untuk mencerna daripada makanan. Makanya kenapa makanan itu kalau kita orang pegang cepat basi? Karena kalau makan pakai tangan, maka makanan itu di dalam perut cepat dicerna. Karena itu zat enzim yang ada di tangan kita. Nah, tidak apa-apa kalau orang pergi di gacuan makan pakai sumpit, tidak masalah. Tidak mungkin pakai tangan pakai makan ini. Orang mulai kari bobo-bobo dia